Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Antika Berupurba dengan NIM 200107024 dari kelas 1C TPL. Di sini saya akan membuat video UAS Biomonitoring. Bioindikator. Satu konsep bioindikator. Suatu organisme yang dapat memberikan respon baik berupa tingkah laku terhadap pengaruh perubahan lingkungan, indikasi, peringatan dini, representasi, refleksi, dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekosistem yang biasa disebut indikator berdasarkan Wisme et al. Tahun 2006. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan antar kelompok. Ini ada hubungannya atau kriteria yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat hubungannya dengan kondisi lingkungan tertentu. Hubungan antara biota suatu dengan biota lainnya hingga dapat digunakan sebagai satu petunjuk kualitas lingkungan atau uji kuantitatif berdasarkan jumlahnya. Ini adalah pendapat Septiono, Surtato, dan Trihatmojo tahun 2008. Definisi selanjutnya yaitu organisme akan berkembang secara optimal pada kondisi lingkungan ideal. Komponen ekosistem yang tidak ideal berdampak pada perubahan mekanisme kehidupan organisme. Jadi artinya organisme tersebut akan optimal pertumbuhannya pada kondisi kualitas perairan baik fisik maupun kimia yang sesuai dengan organisme tersebut. Maka akan ideal, kalau tidak berarti akan kurang ideal, berdasarkan pendapat pribadi tahun 2009. Kemudian selanjutnya bioindikator adalah makhluk yang diamati penampakannya yang wujudnya untuk dipakai sebagai petunjuk tentang keadaan kondisi lingkungan. Jadi adanya suatu organisme ini akan menentukan kualitas perairan tersebut. Itu seperti apa dan sumber daya pada habitatnya. Selain itu, bioindikator mampu mencerminkan kualitas suatu lingkungan atau dapat memberikan gambaran situasi ekologi. Pendapat Juliantara 2011. 2. Respon organisme terhadap pencemaran. Ini menurut Unihos dan Beragam 2010. Ini adalah salah satu gambaran, dan menurut Yos dan Bragato pun 2010, organisme dalam habitatnya secara konstan mendapat pengaruh dari berbagai polutan, baik polutan yang dihasilkan oleh industri domestik, rumah tangga, dan lainnya. Polutan ini sangat mungkin berinteraksi dengan kehidupan organisme yang mendukung suatu yang abnormal, dan hal itu mungkin dari tingkat molekuler sampai dengan konsekuensi atau keadaan pada ekosistemnya, dari molekuler sampai dengan ekosistem. Ini adalah suatu representasi skematik dampak polutan terhadap sistem biologi. Jadi bioindikator ini dapat meliputi beberapa variasinya, dari aspek makromolekul yang kemudian ada sel organisme, populasi, sampai dengan ekosistem, hingga bentuk indikator bentuk indikator ini meliputi reaksi biokimia dan fisiologis, kemudian abnormalitas anatomi, artinya tidak sesuai atau minyak morfologinya berbentuk akibat dari respon pencemaran tersebut jadi berubah. Adaptasinya morfologi lebih
organisme dan tingkah laku. Jadi, suatu pencemaran terhadap suatu perairan pasti tingkah lakunya nanti yang tadinya biasa saja mungkin jadi agresif. Kemudian perubahan populasi hewan yang artinya populasinya mungkin ada yang berkurang. Kalau yang sensitif ada yang meningkat. Kalau yang tahan terhadap perubahan kualitas perairan atau tumbuh secara kronologis, kemudian perubahan pada ekosistem maupun gabungan ekosistem, jadi posisinya berubah, mungkin ada yang hilang, mungkin ada yang menjadi satu lebur, kemudian berubah pada struktur ataupun fungsi ekosistem, dan perubahan bentuk lahan atau landscape. Kejadiannya jadi timbulnya variasi dalam suatu populasi ini tergantung pada sensitivitas terhadap fluktuasi perubahan lingkungan. Interaksi antara spesies yang ada tentunya dengan habitatnya. Kemudian selanjutnya efektif tidaknya suatu bioindikator yang digunakan itu ditentukan oleh kriteria antara faktor lingkungan dengan parameter biologi zat. Jadi adanya keterkaitan faktor lingkungan dengan parameter geologisnya. Faktor lingkungan ini berpengaruh terhadap parameter biologis dalam bentuk hubungan sebab akibatnya. Sebab akibat atau kausatif, kemudian biologis menjadi indikator, maka harus dipandang sebaliknya dari hubungan. Adapun syarat untuk menetapkan atau memilih organisme sebagai bioindikator. Syarat untuk menetapkan atau memilih organisme sebagai bioindikator itu ada 5. Yang pertama, takson yang tinggi atau lebih tinggi harus memilih takson dengan taksonomi yang jelas. Namanya, klarifikasi ilmiahnya diketahui secara terperinci dan mudah diidentifikasi. Kedua, status biologi diketahui jelas, peka terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan. Ketiga, organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah disurvei atau diamati. Keempat, tersebar dalam ruang dan waktu. Kelima, memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas luas atau tidak memiliki hubungan kuat dengan komponen tekanannya. 3. Tipe bioindikator. Indikator lingkungan ini merupakan organisme atau kelompok populasi yang peka atau sensitif akan adanya lingkungan rusak atau tercemar, atau mengalami perubahan kondisi indikator. Lingkungan dibagi menjadi 5, yaitu ada sentinel, detektor, eksploiter, akumulator, dan bioise. Organisme ini sudah pernah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada indikator ekologis, merupakan takson atau kelompok yang sensitif akan adanya tekanan terhadap lingkungan. Indikasikan dampak tekanan terhadap makhluk hidup dan respon yang diwakili oleh sampel takson dan habitat tersebut. Indikator keanekaragaman hayati merupakan kelompok takson atau fungsional, mengidentifikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis, kekayaan sifat, dan status endemitas takson di atasnya pada habitat tertentu. Jadi, indikator biodiversitas ini dapat dibedakan menjadi 3. Indikator biodiversitas yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kelompok referensi, kelompok kunci, dan kelompok vokal.
Spesies uji tanggapannya mengidentifikasikan tentang permasalahan yang luas. Spesies uji umum memiliki standarisasi yang tinggi. Kemudian monitor. Monitor ini menyediakan bukti akan adanya perubahan kesimpulan kuantitatif, biasanya memungkinkan atau mungkin melalui kalibrasi. Kalibrasi monitor ini terdiri dari monitor aktif yang tersedia dengan cepat di alam dan monitor pasif, organisme monitor yang diintroduksi. Yang keempat, kriteria makhluk hidup. Menurut Odum 1993, pedoman mengenai makhluk yang dapat digunakan sebagai bioindikator yaitu 1. Spesies teno, 2. Spesies yang dewasa lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan masih muda. 3. Sebelumnya mempercayai penampakan makhluk sebagai indikator ekologis. 4. Banyak hubungan di antara jenis populasi dan seluruh komunitas seringkali memberikan indikator yang lebih dapat dipercaya dari satu jenis yang tunggal, karena integritas keadaan yang lebih baik dicerminkan oleh keseluruhan daripada oleh sebagian. Menurut Julian Tara 2011 menyatakan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk memantau keadaan polusi di suatu tempat sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan. 2. Organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kebiasaan hidup menetap di suatu tempat atau pemancarannya terbatas. 3. Organisme yang dijadikan sebagai bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel dan merupakan organisme yang umum dijumpai di lokasi pengamatan. 4. Akumulasi dan polutan tidak mengakibatkan kematian pada organisme yang dijadikan sebagai bioindikator. 5. Organisme yang dijadikan sebagai bioindikator lebih disukai yang berumur panjang sehingga dapat diperoleh individu contoh dari berbagai stadium atau dari berbagai tingkatan umur. 5. Kelebihan bioindikator dibandingkan dengan teknik lainnya. 1. Perbandingan dengan teknik umum. Menurut Holt dan Miller 2010, pada ilmuwan secara tradisional melakukan tes kimia dan parameter fisik lingkungan yang diukur secara langsung, atau misalnya suhu lingkungan, salinitas, nutrisi, polutan, cahaya yang tersedia, dan tingkat gas. Sedangkan penggunaan bioindikator menggunakan biota untuk menilai dampak kumulatif dan kedua polutan kimia dan perubahan habitat dari waktu ke waktu. Konsekuensinya, penggunaan bioindikator secara fundamental berbeda dari ukuran klasik kualitas lingkungan dan menawarkan banyak keuntungan. 2. Apa yang membuat bioindikator yang baik? Mempertimbangkan 1,7 juta spesies yang saat ini didokumentasikan di bumi. Bagaimana kita memilih hanya satu sebagai bioindikator? Jawaban sederhana. Tidak ada spesies tunggal yang dapat secara memadai menunjukkan setiap jenis gangguan atau stres di semua lingkungan. Tergantung pada lingkungan spesies yang ada dan gangguan lokal spesies bioindikator yang tepat atau sekelompok spesies yang perlu dipilih. Pada ahli ekologi telah menetapkan seperangkat kriteria yang luas yang harus ditunjukkan oleh spesies untuk dianggap sebagai bioindikator yang baik. 3. Manfaat dan kerugian penggunaan bioindikator. Banyak manfaat dari bioindikator telah mendorong pendapat legislatif untuk penggunaannya di negara-negara di seluruh dunia dan inklusi mereka dalam beberapa perjanjian internasional. Namun bioindikator bukan tanpa masalah. Seperti burung kenari di tambang batu bara, kami mengandalkan sensitivitas beberapa bioindikator untuk berfungsi sebagai
sinyal peringatan dini. 6. Urgensi mempelajari bioindikator. Fungsi mempelajari bioindikator. Program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang memberikan kewajiban kepada para mahasiswa untuk memiliki kompetisi di bidang atau materi ekologi. Menurut Gargosova 2014, mata kuliah ekologi untuk memberikan informasi umum kepada mahasiswa tentang ekologi tumbuhan dan hewan. Struktur materi dalam perkuliahan ekologi contohnya adalah sebagai berikut. 1. Istilah dasar ekosistem, organisme dalam ekosistem. 2. Organisme dan lingkungan, istilah atau biotop, ekotipes, wilayah habitat, niche, dan lain-lain. 3. Jenis organisme, aturan ekologis. 4. Faktor ekologi, abiotik dan biotik. Intensitas faktor bioindikator dan biomonitoring. 5. Biosfer, atmosfer, pedosfer, hubungan dengan organisme hidup. 6. Populasi, atribut utamanya berhubungan antara individu dan populasi tertentu. 7. Biocoenosis, sinekologi, hubungan antar populasi. 9. Ekosistem, fungsi ekosistem terhadap ekonomi, membangun klimaks, suksesi. 10. Siklus zat dalam ekosistem. 11. Biogeografi manusia dan biosfer. Bioindikator kualitas air. Plankton. Plankton merupakan organisme perairan yang keberadaannya dapat dijadikan sebagai indikator perubahan kualitas biologi perairan sungai. Plankton yang mempunyai sifat selalu bergerak dapat juga dijadikan indikator pencemaran perairan. Akhir-akhir ini pemantauan pada biota lebih diperhatikan mengingat lebih tegas dalam mengekspresikan kerusakan sungai karena bisa terpengaruh langsung ke sungai dalam jangka panjang, sehingga penelitian ini bertujuan mengidentifikasi plankton, mengetahui keanekaragaman dan dominasi plankton pada perairan sungai. Perifiton adalah suatu organisme yang hidup menempel atau melekat pada permukaan benda yang ada di sungai seperti kayu, batang-batang tumbuhan air, dan sebagainya. Darmawan 2010. Perifiton dapat tumbuh pada substrat alami maupun buatan. Makroinvertebrata. Menurut Jokrokusumo 2006, makroinvertebrata seperti insekta, cacing, siput atau moluska dan krustasea dapat dijadikan bioindikator lingkungan perairan karena adanya faktor preferensi habitat dan tingkat mobilitas yang relatif rendah. Oleh karena itu, makhluk hidup ini dapat digunakan sebagai makhluk hidup yang keberadaannya sangat dipengaruhi secara langsung oleh semua bahan yang masuk ke dalam lingkungan lahan perairan. Keuntungan melakukan analisis monitoring lingkungan melalui makroinvertebrata adalah hewan ini dapat diamati secara langsung dengan mata keranjang. Makrofita atau tumbuhan air. Menurut Burhan 2015, makrofita yaitu tumbuhan air yang hidup mengapung, tenggelam, melayang-layang, dan tumbuh di permukaan dasar dan pinggir perairan. Keberadaan tumbuhan makrofita pada ekosistem perairan memberikan banyak manfaat, baik untuk manusia maupun bagi biota perairan itu sendiri. Ikan. Hewan yang hidup di perairan sungai seperti ikan dapat menjadi indikator dalam penentuan kualitas air dan sungai. Bioindikator kualitas tanah. Bioindikator tanah adalah sifat-sifat atau proses biologis dalam komponen tanah suatu ekosistem yang menggambarkan beberapa kondisi ekosistem sebagai suatu sebab tertentu. Biomasa mikrobia dalam tanah tidak sensitif terhadap pengaruh pestisida jika diberikan sesuai jumlah anjuran.
Hewan tanah. Fauna tanah merupakan bagian dari ekosistem lahan yang keberadaan fauna tanah dipengaruhi oleh kondisi lahan tersebut. Ada fauna tanah yang memerlukan kondisi iklim mikro tertentu, ada juga fauna tanah yang dapat hidup dalam kondisi ekstrim tertentu. Suhu tanah merupakan salah satu faktor fisika tanah yang sangat menentukan kehadiran dan kepadatan organisme tanah. Beberapa contoh hewan tanah yaitu cacing, orong-orong atau anjing tanah, tikus tanah, dan masih banyak lagi. Tumbuhan adalah organisme eukariotik multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan plantae. Di dalamnya terdiri atas beberapa kelas, yakni tanaman berbunga, gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, Lycopodiopsida, paku-pakuan, lumut, serta sejumlah alga hijau. Bioindikator kualitas udara. Lichen merupakan tumbuhan indikator yang peka terhadap pencemaran udara. Adanya kemampuan ini menjadikan lichen sebagai bioindikator yang baik untuk melihat adanya suatu kondisi udara pada suatu daerah yang tercemar atau sebaliknya. Jannah 2007, lichen sangat sensitif terhadap pencemaran udara. Bryophyta merupakan tumbuhan darat awal yang berevolusi dari jenis yang hidup di air. Adaptasi ini belum sempurna sehingga Bryophyta memerlukan tempat hidup yang lembab. Bryophyta, bahasa Yunani lumut, menunjukkan adaptasi penting dengan kehidupan darat, yaitu adanya Archegonium, Gametangium betina, dan Antheridium Gametangium jantan. Archegonium menghasilkan suatu sel telur ovum, Antheridium menghasilkan sperma berflagela. Sel telur dibuahi di dalam Archegonium dan kemudian berkembang menjadi zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi embrio dan dalam selubung pelindung organ betina. Sekalipun embrio telah terhitung sedemikian rupa, namun Bryophyta belum sepenuhnya terbebas dari kehidupan air. Untuk bereproduksi sperma berflagela, ciri kehidupan air masih tetap memerlukan air untuk dapat membuahi sel telur. Bryophyta juga tidak memiliki jaringan lignin dan tidak memiliki jaringan vaskuler, sehingga air dari lingkungan berdifusi dan diserap oleh sel. Pteridophyta termasuk golongan tumbuhan yang telah memiliki pembuluh. Bagian tubuh sudah dapat dibedakan, yakni akar, batang, dan daun, namun masih menghasilkan spora. Tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan berpembuluh atau Trachaephyta adalah kelompok tumbuhan yang telah memiliki sistem pembuluh yang jenis dan khas untuk menyalurkan hara atau nutrien dari tanah oleh akar ke bagian tajuk serta untuk menyalurkan hasil fotosintesis dan metabolisme dari daun ke bagian-bagian lain tubuhnya. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan pada materi biomonitoring kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.